بأعلى صوت. حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيدي لك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية. هترنم معايا حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. Mari kita berapologi. Penyesatan akan kami bongkar saat ini juga. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Bersama Pak Pom dan kawan-kawan. Dukung terus Solata BEM 2 Apologi, channel kebanggaan Anda, Solata BEM 2 Apologi, dengan cara di like, share, dan subscribe. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Dukung terus channel Solata BEM dengan cara di like, share, dan subscribe. Tidak aja narik. Sopiatul sama Putih naik. Sopiatul Kau berdua dan saya sama bagaimana? Putih naik. Teman-teman, segala jemaat seluruh jemaat persekutuan gereja dari Katolik dan gereja Pantai Kosta maupun gereja GKI, GKJW, disinilah malam hari ini Pak Bom senang ada yang berdialog Alkitab dengan Pak Bom. Shalom, shalom jemaat semua dalam persekutuan gereja seluruh dunia. Oke, silakan. Ya. Bahas Begini, Alkitab, Bang. bertanya. Terima kasih. Ya. Iya, kasih kesempatan saya ngomong dikit dulu lah. Oke, Oke, baik, mau terima kasih diskusi, atas mau waktunya. diskusi, mau langsung atau bagaimana? Iya, sabar lah. Sabar dulu lah. Minum air dulu, Bang. Jadi begini. Kebetulan Oh, iya, pertanyaan minum air, saya minum ini air, kan minum. berkaitan. Ya, minum air dulu lah. Slow lah, santai. Saya ini, saya habis saya, sayang. Kebetulan pertanyaan saya ini kan berkaitan dengan wanita gitu kan. Nah, kebetulan di pihak Kristen ini kan ada Mbak Uti dengan Sopiatul gitu loh. Sebaiknya kedua wanita tadi diangkat dulu lah, Bom, biar nyambung dengan pertanyaan saya gitu loh. Nggak apa-apa, yang dua itu aja dinaikkan. Tapi sebagai pendengar aja Nggak, mereka. gini loh. Kau jawab pertanyaan saya dulu. Kau masuk di sini, kan kau suka bahas-bahas tentang saya di channelmu. Di sini sekarang jemaat saya 2.700 yang nonton channel Kristen. Kalau kalian Muslim bisa kalahkan saya, pasti mereka banyak yang murtad, mualaf kayak Anda. Makanya saya tantang kalian, kalahkan Bapak Gembala ini yang bodoh ini. Kalahkan saya tentang Alkitab oke. 31.000. Oke. Dengar dulu. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada 920 pasal. Perjanjian Lama. Khusus Kristen Protestan. Kalau Kristen Katolik ada 940 pasal lebih. Kalau Kristen Protestan dalam Perjanjian Baru ada 300 pasal lebih. Sekarang saya tanya kau, kalau kau ingin berdiskusi dialog biasa, saya akan angkat mereka. Itu pernyataanmu. Tapi kalau kau mau berdialog dengan saya tentang Alkitab H2H tanpa tutup mata, bagaimana? Kau mau yang bagaimana?
Untuk yang pertama, saya ingin bertanya satu pertanyaan yang sedikit akan agak-agak mengganjil di pikiran saya gitu loh Pak Mom. Makanya pertanyaan ini berkaitan dengan wanita, ya. Biar kedua wanita yang ada di antara Sofiatul dengan Bauti sebagai saksinya gitu loh. Soal ini berkaitan dengan wanita. Soalnya beberapa menit yang lalu bukan saya mengangkat tema itu. tentang wanita. Nah, pertanyaan saya Bukan begini. bukan itu. Kau mengerti bahasa Indonesia kata innalillahi, anak kecil ini. Maksud saya, kalau kau mau H2, kan kau selalu bahas Alkitab. Seakan-akan kalian pintar. Sampai kapan kita mau berdebat terus Islam Kristen? Maksud saya begini Aditya. Sudahlah kita cari yang baik-baik saja. Kalau kalian pintar Alkitab, yang aku bilang, ya ini Pak Bobom dialognya saya masih bingung. Saya mau bertanya, itu gak apa-apa. Tapi kalau kalian yang suka-suka bahas, saya ingin berdialog, saya ingin diajar. Kau bertanya sama saya lagi bertanya sama kau tentang Alkitab. Bagaimana? Baik, saya ingin bertanya aja lah, biar pesona. Berarti kau nggak mau ditanya Alkitab? Kau nggak mau ditanya Alkitab? Kalau saya tanya Al-Quran, jangan tanya Alkitab. Kitab saya kan kalau Ya udah, berarti kau ngaku kau nggak tahu Alkitab lah. Berarti saya ahlinya. Ya kalau ya oke lah, Bom yang punya kitab, Bom ahlinya. Kalau Al-Quran punya Oke, sudah, ya udah. Kau mengaku ya oke ya. Semua teman-teman ya, tunggu. Ya teman-teman semua yang ngaku Aditya Bapak Bobom yang ahlinya ya. Ya udah, kau nggak usah framing ya. Udah. Oke, iya. udah. Oke. Iya. Sudah saya angkat teman-teman. Ya udah. Itu dua itu aja. Udah. Bukan saya framing, kau sendiri katakan. Oke, silakan. Sebentar saya tanya. Nah, yang lain Ahli darah. Sofiatul Ya, ahli darah. Iya. Teman-teman, ini Aditya sudah mengakui bahwa Pak Bom ahli Alkitab. Dia sendiri mengaku ya. Dia nggak mau ya. ahli Bible. Jangan mau ditanya. Ahli Bible. Bom. Dengar. Bagaimana dengan saya? Mau nggak? Saya sudah siap ini. Siap Tahu apa? sebentar Kamu siap dulu. ditanya Alkitab juga. Gantinya Aditya aja saya. Gantinya Aditya aja. Apa? Bagaimana? Gantinya Aditya aja. Bagaimana? Biar kita head to head sama saya. Kau mau ditanya Alkitab? Kamu mau ditanya Alkitab? Ya, Nggak siap. usah. Sama Pak Sebentar. Lobo aja. Sebentar lu. Sebentar Pak Lidar, sebentar. Kau paham Alkitab? Paham Alkitab? Saya paham semuanya. Oh, Saya paham. tahu. Oke. Tunggu sebentar lu. Kau paham Alkitab berarti paham ya? Paham ya? Ya. Turun. Saya tahu Oke. ketuhanan Yesus itu. Kasih semua. bertanya sama saya 100 pertanyaan. Kau mau? Oke. Kau bertanya sama saya 100. Oke. Oke. Sekarang saya tanya kau sebentar. Tidak usah saya kasih turun. Kau jelaskan sama saya satu saja. Saya kasih kau satu pertanyaan. Oke? Saya langsung bertanya. Oke, silakan. Tunggu tidak terus saya turun. Enggak apa-apa. Saya mau tanya kau dulu. Sebentar. Kau ahli Alkitab ya? Oke, mantap. Oke, kau tadi paham. Oke. Saya tanya kau sekarang sebentar. Nah ini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku. Ini perkataan Yesus. Kamu kan memahami tentang Yesus kan? Yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Sekarang kau jelaskan apa kata Yesus. Kan kau mengerti Yesus kan? Sekarang saya tanya kau sebutkan dari kitab Taurat apa, kitab Mazmur apa, kitab para Nabi-Nabi apa? Silakan kau jelaskan. Jelasin pakai dalil. Silakan kau jelaskan. Ini perkataan Yesus. Silakan. Main Saya kasih thread tahu kau dia. ya. Seluruh pendeta saja dalam thread. Indonesia nih tidak ada bisa macam-macam. Apalagi kau nih. Silakan kau jawab. Silakan. Bentar. Saya tadi Ya, silakan kau jawab. Jawab ya. Pertanyaan tadi saya tadi keluar sebentar, ada panggilan sebentar tadi. Apa pertanyaan tadi saya tidak dengar tadi, lupa. Itu jelasin itu 44 Lukas 24 ayat 44 di mana tertulis di kitab Mazmur Taurat Musa yang Yesus katakan ini. Silakan. Yang ditulis oleh Musa. Ya, yang ditulis sama Kau Musa. baca di aja, kitab katanya kau mana? ahli Alkitab. Baca ahli Alkitab, baca. Silakan. Baca, baru kau jelasin nanti. Bukannya ini Lukas ini perkataan
perkataan baca aja baru Iya, kamu ini baca jelasin. ini. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus diketahui semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Oke, begini penjelasannya. Jelaskan sebentar. Begini Jelaskan penjelasannya. di Begini kitab Taurat Musa mana, di kitab nabi-nabi apa, dan di kitab Mazmur di mana? Jelaskan coba. Kitab Taurat Musa itu apa? Itu kan apa menjelaskan 5 kitab Taurat Musa. Dalilnya di kitab apa Bentar, aja? Kau dengar saya? Dengar semua orang muslim yang tukang bahasa Alkitab ya. Kepala saya ada 372. Penggenapannya 1320. Saya bisa tahu sebutkan. Tapi kalau saya jelaskan dari pagi sampai malam, tanpa saya tutup ini, saya tutup mata. Sekarang kau jelaskan. Saya kasih kau 2 saja atau 1 sudah. Kau jelaskan. 1 saja. Kau jelaskan. Nubuatan dan penggenapannya. Silakan kau jelaskan. Jelaskan. Saya tunggu ya. Itu kan bukan nubuatan. Itu kan Main bukan trap. nubuatan tentang apa? Mencret. Nubuatan. Kau jelaskan. Kau jelaskan. Mencret. Kau jelaskan. Mencret. Ini loh, turunkan aja biar ini semua rame dulu mau jelaskan rame Hey, dulu semuanya ini. 2.800 lebih. Saya kasih tau kau ya, hanya orang Kristen mungkin di Indonesia yang tahu 732 pasal ayat saya yang tahu. Tutup mata, saya berani lawan kalian. Meskipun kalian lapor gue disebut kerkor. Bom. Kau jelaskan sekarang. Kalau Kau Anda jelaskan. paham, saya tanya dulu. Kalau Anda paham, saya tanya dulu. Kalau bodoh. Kau jelaskan. Kau jelaskan dulu. Nggak ada ilmunya Udahlah, nih Pak. kau salah. Sampah nih. Udah gak ada ilmu. Kau jelaskan. Gak ada ilmu. Mencret. Turun. Gak ada Kalian ilmu. jelaskan. Udah kalah. Gak ada ilmu. Kita. Oke, selamat malam Aditya. Silakan. Gak ada ilmu. Turun. Gak ada ilmu. Mencret ya. Ini baru memulai nih. Saya bertanya aja lah, Mencret, ya. mumpung ada Supiatul sama Timena ini. Nah, kita boleh dialog saya dua arah, dialog dua arah. Nggak usah. Aku bertanya Oke. Alkitab. Kalau mau berdua aja. Gini. Kau dialog dua arah saja. Enggak, dia sudah nggak bisa. Dia udah nyerah lawan saya ya, karena saya cari ini, Pak, karena mereka kan selalu menjelekkan hamba Tuhan. Saya ini kan hamba Tuhan, saya mewakili, oke? Jemaat saya lagi nonton, mereka tetap akan pindah ke agama kalian kalau saya kalah. Saya tantang, kunjung 1 sudah kalah hilang. Sekarang Aditya sudah ngaku bahwa saya ahlinya, karena saya memang hamba Tuhan. Sekarang saya tanya Aditya bilang, oke, saya cuma mau dialog santai, oke. Silakan, H2H ya, kau bertanya, nanti kami semua di sini jawab, habis itu teman-teman saya bertanya, oke silakan. Oke, Santai aja siap. berdialog santai. Oke, santai wah, ya. ini baru mempesona nih. Mantap, Slow aja, siap, men. siap. Nah. Jangan ribut ya, jangan satu-satu, jawabnya satu-satu. Santai, Ah, santai. mantap ini. Jadi sebelum saya tanya, sebelum saya mulai, jadi ingin saya sampaikan di sini ya, kita diskusi itu boleh saja, ya. Berbeda pendapat itu boleh saja, ya. Asalkan tidak sampai saling Aditya makan, Aditya makan sama lain gitu kan. makan mie. Oke, lanjut Bang. Makan. Ada mau kalau ada lebihnya? Enggak. Menurut saya. Ya. Makan mie. Nah, kalau untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada teman-teman yang di lecet atau netizen yang di luar sana, saya rasa tidak masalah kan? Kita berbeda pendapat sudah. boleh kok, dan itu dilindungi dengan undang. Oke, baik. Pertanyaan saya di sini, kebetulan ada Supiatul dan Utimena gitu, Bom ya. Bagaimana Ya. dengan ayat ini, Bom? 1 Korintus pasal Cacap perempuan. ya. Aduh. Ya. Aditya itu dijawabnya Nah. dengan gini. Itu dijawabnya dengan Buka ayatnya dulu lah. Gini, Buka gini dulu, Aditya. biar Kau pesona. Iya, kau bicara itu di otak saya sudah ada ayat berjalan. Kau kan bilang tentang perempuan tidak Iya. boleh berbicara firman kan? Nah sekarang Sudah, Sofiatul ya sama sudah. Putih kenapa boleh bicara firman? Larang dia itu, turun, dia boleh bicara firman. Kalau perempuan, berarti bukan saya. Sudah kita jawab. Itu nanti kau baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Markus 16 ayat 15-16, kemudian di Matius 28 ayat 19. Di situ tidak bilang, Tuhan bilang baptis anak kecil, orang dewasa dulu, pergilah beritakan firman. Ada namanya 3 imamat agung. Gini, Pak Bom. Amanat, dengar Ayat dulu. jadi Tuhan. Dengar dulu. 3 amanat agung. Pergilah beritakan Injil. Berarti seluruh manusia laki-laki perempuan. Pergilah beritakan, itu namanya 3 amanat agung.
Saya jawab tadi semua di 3 pasal itu. Beritakanlah firman Tuhan, ajarlah dan baptislah. Jadi tidak dilarang pendeta perempuan. Oke, coba dibuka dulu ayatnya dulu biar mempesona. Dibuka dulu. Ya kau yang mempesona. 1 Korintus berapa? Iya ya. Sudah kau yang 1 kasih ayatnya. Korintus pasal 4 ayat 35. Oh, saya. Ya Bentar dulu ya, agak berat. Bentar dulu ya. Bentar. Batulah Bom. Sudah. Batulah. Dibuka 1 Ya. Korintus pasal 14 ayat 35. Bible ini kan 1 firman Korintus Tuhan berapa? kata dibukalah. Pasal 14 ayat 35. Berapa? 1 Korintus pasal 14 Ya. ayat 35. Oh, pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, ini gimana nih? Jika mereka ingin mengetahui suatu Itu judulnya baiklah, ibadah yang teratur Mereka- itu. Ibadah yang teratur. bentar dulu dibaca judulnya. dulu. Kita baca dulu firman Tuhannya. Cepat nih. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, kan? Baiklah, mereka menanyakan kepada Tuhan di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Ya. Nah, terus itu satu. Terus yang kedua, di dalam apa yang kedua? Yang kedua itu di 1 Timotius pasal 2 ayat 12 Pak Bom. Jadi buka lagi Pak Bom. 1 Timotius Gila, pasal gampang 2 nih. ayat Jawabnya 12. gampang banget. Nah, Sekarang begini. Buka Di dulu. situ sebentar Nah. dulu di 1 Timotius 2 ayat 12 kan begini. Memang kau ungkap ayat itu supaya orang Kristen juga memang paham supaya mereka berdoa itu tidak boleh kepang-kepang rambut, tidak boleh pakai perhiasan. Betul enggak? tapi ayatnya nggak kemudian begitu tidak tadi boleh Bom. perempuan. Oh, ada ayat di situ. Itu ada di kepala Pak Bom. Kamu lihat? Saya kasih tunjuk ya. Coba sebentar Beribadah dulu. dengan Sebentar menandakan dulu, ya. tangan. Sebentar dulu. Di 1 Timotius 2 ayat 8 tuh tata cara ibadah dalam jemaat, menandakan tangan. Itu ada. Tunggu sebentar. Udah tenang Pak Bom, udah tahu di luar kepala. Ada nih aja lu. 1 Timotius pasal 2 ayat Iya. Masa kau mau ajar saya sih? Ada nih aja lu. Nih, saya baca. Kau kan bilang tidak ada. Oke, Pak Bom membuka nih. Nih, kau lihat ya. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana seorang orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Taruh dulu. Ayat ini turun di tahun 60 Masehi. Jadi orang Kristen tuh dari dulu berdoa sudah begini, menadakan tangan. Ya, bukan kalian sendiri. Ya, kenapa Kami sudah duluan. sekarang nggak begitu Bom? Loh, Kalau sekarang Pak Bom begini kok. Mana Pak Bom begini kok semua begini sama aja kok. Gak ada nih aja lu. kalau yang pakai organ tunggal itu Enggak. gimana itu kan nggak ada tuntunannya itu. Loh, organ tunggal ada Ada ayatnya ayatnya sudah semua. boleh jelaskan nih kau. Gimana kalau saya buka ayat semua? Bagaimana? Mazmur 150 dengar. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Memuji Tuhan dengan kecapi. Emangnya di gereja ada kecapi? Kan ada organ di gitar bass. Mazmur 150 yang dijelaskan dalam Efesus 2 ayat 6 dan 5. Udah tenang aja. Jangan lupa tobat. Berarti pakai kecapi aja kalau Udah. gitu. Di mana Indonesia Ya. ada kecapi? Aneh-aneh aja lu. Itu zaman dahulu seperti itu. Ya kan sekarang Nih, kita nih, tanya nih, dia lagi nih. ya. Udah beres Nah, dan kita nah, tanya nah, dia. nah, sekarang. nih. Dengar, kita tanya dia ayatnya dia. Dengar Aditya. Yang kau bilang kan di sini, perhatikan ya. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambut jangan dikepang-kepang, jangan memakai emas dan mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah mantap. ia Tahan dulu, berdandan Bang. dengan Sabar dulu Bom, saya Tadi kan, komentari sedikit. tadi kan kau bilang tidak ada. Pak Bom sudah tahu di kepala Pak Bom. Tadi kan kau bilang Sabar tidak ada, dulu. makanya saya kasih baca. Sabar dulu, kau diam. Tadi kan kau bilang tidak ada. Menarik Makanya kayak Pak tadi. Bom. Nah, Dengar dulu. Iya, dengar dulu. Tadi kan Pak Bom kan dia bilang tidak ada. Berarti kalian ini cuma Ya. comot-comot ayat. Kalau Comot-comot Pak Bom ayat ini memang. kau bicara, jangan iya kan kau cuma bilang ayat 12. Kau bilang ayat 12, Pak Bom sudah tahu itu bunyinya apa. Itu peraturan dalam ibadah orang Kristen dalam laki-laki dan perempuan. Dan di sini dikatakan itu pada waktu itu karena itu surat Paulus kepada Timotius. Dan disampaikan kepada Timotius bahwa kalau orang beribadah itu tidak boleh zaman dulu toh tidak boleh pakai pakaian yang
pendek-pendek, sopan-sopan. Ini bagus Aditya untuk teguran untuk orang Kristen yang malam hari ini nonton. Nggak boleh ke gereja Betul. seksi-seksi. Betul. Nggak Coba boleh. dibuka ayat barusan itu menarik itu, Bang. Ayat yang barusan tadi loh. Dan Iya, menarik. Oke, biar saya baca ya. Jadi untuk perempuan-perempuan pengikut Yesus ya, dengar baik-baik ya. Kalau kalian berdandan, demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas. Kau bukan pendeta, kau kadrun. Kau usah bilang pendeta. Oh, ini aneh-aneh Sebentar aja. dulu. Ini bagus ayatnya Ya, menarik. jangan ini. kau framing. Itu nanti saya hamba Tuhan yang kasih tahu, bukan kau. Kau tidak punya kapasitas. Ya, hendaklah Emangnya ia kalian berdandan dengan pantas, ya, dengan sopan dan sederhana. Kalian tuh jangan dikepang-kepang. Jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Nah, dipraktekkan kayak ya, biar mempesona. Jangan pakai emas dan kepang-kepang. Itu ada larangannya loh. Ya, kalian harus taat Bible ya. Jadi ayat baik itu untuk dijalankan, bukan untuk di ya. Kalau bunyi jangan pakai kepang-kepang ya janganlah. Kan begitu Bapak ya. Jangan pakai emas, jangan. Kalau misalkan melanggar ini konsekuensinya apa Bom? Misalkan masih ada yang kepang-kepang, ada yang pakai emas ini konsekuensinya apa ini? Apakah Oke, masuk sudah. neraka atau masuk surga ini? Sudah. Hmm. Sudah. Jadi gini. Itu namanya dalam kitab Wahyu itu ada namanya kuda putih. Ini kan awal-awal gereja. Jadi pada waktu itu surat Paulus kepada Timotius untuk memberitakan contoh dalam di Korintus, gereja mula-mula, ya. Jadi pada waktu itu memang benar, seorang anak-anak Tuhan tidak boleh beribadah, memamerkan, pakai emas. Ini orang-orang Kristen ini dengar ini loh ya. Mulai sekarang, kalau Aditya punya hak, nggak gini ya Aditya ya. Di dalam aturan di Bible, contoh, seorang imam itu dia harus memberitakan firman Tuhan untuk orang Yahudi minimal umur 30 tahun baru layak. Kalau kami seorang hamba Tuhan itu ada aturannya. Ada aturan di dalam surat 1 Timotius 3 dan kemudian di 1 Titus 1. Ya, Titus 1 ayat 1, 5 sampai 9. Aturannya. Seorang hamba Tuhan yang ditabiskan dalam perjanjian lama demikian juga begitu dalam kitab Bilangan 4, ya. Ayat 23 dan selanjutnya. Jadi kalau kalian membahas tentang kalian layak gak kalian memberitakan firman di kalian di punya channel? Gak bisa. Kalau kalian ingin berdialog biasa, gak apa-apa. Tapi kalau kalian yang mau mengajar, itu dilarang. Gak boleh. Makanya kita Kristen juga banyak yang gak boleh. Kalau berapologet boleh. Tapi kalau untuk mengajar kayak kalian bilang, orang Kristen gak boleh begini. Harus haknya hamba Tuhan yang menegur mereka. Jemaat. Gak boleh. Jadi ini banyak orang Kristen juga yang belum tahu. Memang benar Aditya. Gak boleh pakai perhiasan. Gak boleh. Gak boleh juga pakai baju yang seksi-seksi, yang mengganggu iman orang, ya. Contoh, ya, harusnya kita tegur, gak boleh begitu dong. Masa kayak gereja kok pakai rok mini-mini, gak boleh, yang sopan. Benar Aditya. Oke, sekarang Iya. keluar ke pertanyaanmu dulu. Pertanyaan ke fokus pertanyaanmu tentang ayat 12. Ya oke baik. Ya perempuan tadi Ayat 12 ini ya? Yang ini ya? Ya betul tidak boleh mengajar. Ya betul ya. Aku tidak mengizinkan perempuan. Ini aku ini siapa Bom? Yesus ya. Aku Bukan. tidak mengizinkan Itu perempuan. surat Paulus kepada Timotius. Ini surat Paulus kepada Timotius. Oh ya siap. Berarti aku ini Paulus ya. Ya jadi Paulus tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintahkan laki-laki. Hendaklah kalian berdiam diri. Nah, mantap ini. Ya. Kenapa? Artinya perempuan ini harus tunduk begitu Pak Momo ya, betul ya? Artinya sama dengan Islam. Jangan berarti. kau framing, kau kan bertanya. Oh gitu. Itu perempuan ibu rumah tangga. Ya, Iya. baca Biarkan di dulu situ. dia Bu Sofiatun. Itu harus dia tanya sama suaminya, bukan seorang nabi ya. Kamu baca. Ya, di dalam Alkitab Nah, itu bahkan mulai- Maryam itu mengajar wanita-wanita Israel. Jadi orang yang punya pengetahuan, Mulai seorang ngeles wanita yang punya pengetahuan. Kalau wanita itu hanya ibu rumah tangga seperti tempatmu itu si Rifa mau Rengginang Padang. Ya, yang sama sekali tidak tahu teologi ya. dulu. Itu nggak boleh kayak Baca dulu kalian. ayatnya. Nggak boleh. Sebentar. Ah. Nggak boleh ngajar. Nggak boleh. Ngerti Jadi harusnya nggak? berdiam diri, bikin aja rengginang di rumah, masak aja opor ayam. Ngerti Gitu nggak loh. kalimat ini? Jadi kalau dia Aku mempunyai tidak karunia, mengizinkan. Kamu dengar dulu ya. Kalau kita menginjili, berapologet itu semua, nggak ada perempuan, nggak ada laki-laki. Ngerti kamu?
Ya, Yesus tidak Iya, mengatakan tapi- pergilah beritakan Injil yang laki-laki, yang perempuan diam di rumah. Gak ada. Lah ini ayatnya ada Kita larangan loh. semua Aku memberitakan tidak Injil. mengizinkan perempuan Itu mengajar dalam dan juga pertemuan tidak ibadat mengizinkan- dan seorang ibu rumah tangga. Kamu tahu nggak ibu rumah tangga nggak ngerti apa-apa, nggak boleh ngajar. Sebentar, Bu Nggak punya Sofi. kemampuan untuk ngajar. Nah, Bu Kayak Sofi. kamu jangan misalnya kayak Udin. eksegesis. Gini loh, kayak tempatmu yang Oh. wanita-wanita si Udin, Rengginang Padang, Coba kau itu nggak baca. ada. Itu Adik, biasanya adik nggak ya, ada. coba baca ayat Bukan 17 Nabi, ini. Baca ini ayat 17 ini. Ya. Di sini maksudnya nih, Nah, ayat oke. 17 kan Kamu baca arena Adam yang konteksnya. pertama dijadikan. Jadi Adam ini kan kepala rumah tangga, contoh. Ini zaman Adam kan belum ada tentang gereja, Iya, belum ini ada bicara ini, dalam belum ada- rumah Cuma tangga, ini ibu banyak rumah ini, tangga. waduh. Ya, Ini nih, aku baca. tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak Lihat mengizinkan atasnya, Kak. memerintah Dia harus baca laki-laki. Itu ayat sudah jelas Saya kok. Saya bisa bicara Pak Bambam. Wah. Oke. Silakan. Aditya, coba kamu baca mengajar apa? Kamu tahu mengajar apa ini? Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar juga tidak. Coba dibuka ayat yang lainnya Bapak. Ini menarik yang tadi itu. Sebentar. Kamu Bentar dari dulu. tadi di sini mengajar apa? Coba buka 1 Korintus pasal 14 ayat 35 aja Bapak Bom. Biar Mengajar Enggak, apa biar- di sini? Konteksnya di Iya, sini dulu. Nggak usah saya yang jawab, biar Bible aja yang jawab. Buka 1 Korintus pasal 14 ayat 35. Gitu loh cara mengkajinya biar Udah, mempesona. ini Nggak usah asumsi. ini pertanyaan Ah. ini pertanyaannya siapa nih? Ini Ya, pertanyaannya Coba. Ustaz Kenama. Iya, nggak apa-apa, Ajak Bambam. Ustadz ke sini dong. Biar Ujak saya Ustadz Kenama jelasin. kesini dong. Baca, Aditya, baca tak? Aditya apa? Ya, jika mereka ingin mengetahui sesuatu, koma, Ya. baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah. Titik. Iya. Sebab betul. tidak Ya. dengar dulu. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Apa pertemuan Nah, jemaat ini apa? Maksud kamu apa? Tahu artinya? Pertemuan jemaat. Apa pertemuan jemaat itu? Apa pertemuan? Menurutmu apa? Pertemuan jemaat. Jemaat ini kan umat. Pertemuan umat. apa? Jemaat umat di mana? Jemaat sama umat itu bedanya apa sih? Itu kan Iya, padanan sinonimnya kan? Di sini apakah ada dikatakan dia membawa firman Tuhan? Firman. Ada nggak? Ini kan semacam berita. Pertemuan Dengar dulu. jemaat, majelis taklim, Ya. pertemuan jemaat apa bukan? Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, mereka ini Ya. siapa Bapak Bom? Bapak Bom, jawab dulu Bapak Bom. Mereka ini siapa di sini? Hai. Wanita kan? Ya mereka yang Nah. perempuan ini. Semua. Kenapa? Ya. Semua. Ya, sabar dulu. Jika perempuan ingin mengetahui sesuatu, koma, Iya. baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah. Titik. Iya, Oke, saya tanya dulu. sebab, Tidak sabar. bentar Saya dulu. tanya dulu. Sebab, Tidak suaminya sopan. pendeta atau bukan? Suaminya pendeta atau bukan? bentar dulu. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Jadi pendeta apa atau bukan? ini? Pendeta bukan? Ini bawa firman Tuhan atau bukan, Aditya? Suaminya Makanya saya pendeta tanya. bukan? Dah, ini Bible ini firman Tuhan apa bukan? Iya, dia mau dalam pertemuan jemaat. Maksudmu apa? Maksudmu kan mau mengatakan, oh perempuan nggak boleh bawa firman Tuhan, kan begitu maksudmu? Bener nggak? Nah, ini kan jelas jika perempuan, kan mereka kata Bapak tadi perempuan ya. Jika perempuan ingin Jemaat. mengetahui sesuatu, Ya, terus baiklah kenapa? mereka menanyakan kepada suaminya di Iya, rumah. pasti harus. Sebab- harus bertanya. Sebab Ya. tidak sopan bagi perempuan Iya. untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Iya, pertemuan jemaat, majelis taklim, pertemuan jemaat bukan? Salah. Kenapa kau bawa ke Islam ini kan kitab kau? Ya, Kami nggak percaya kitab makanya ini kok. Gimana sih? pertemuan Bentar, bentar. jemaat ini Kembali ada- darah, sebentar. Ini bentar, kuncinya. Pak Bambang. Udah. Ini Saya udah dapat per- kuncinya. Enggak, ini 1 menit, 1 menit. urusan perempuan. Udah. Di Ya Israel udah. juga 1 menit ada saja. namanya Kembali darah. Eh, 1 menit saja. jangan kepanasan. Udah, Jangan kepanasan. 1 menit, 1 menit supaya enak 1 menit. Gini, 1 menit. Jadi gini, Aditya di situ kan ada kata suami, ada suami kan? Ada suami kan di rumah. Nah, sekarang ini contoh saya perempuan. Ada suami saya di rumah. Suami saya itu bukan pendeta. Apakah saya harus bertanya sama dia, Pak, saya mau jadi pendeta. Terus suami saya bilang, oh jangan, karena saya bukan pendeta, kau nggak boleh jadi pendeta. Apakah begitu? Coba kau baca ayat baik-baik. Coba baca ayat baik-baik. Coba.
Ya, di situ kan secara umum dijelaskan, tidak secara khusus ya. Nah, itu dia secara Sebentar umum. dulu. Makanya jangan Sebentar kau dulu. bisa jelaskan secara terperinci. Saya kembalikan sama kau. Enggak, jadi kan Gimana sih? ini sebentar dulu. Ini kan kalau sebentar dulu Bang Bom. Kalau dalam Islam ini dikenal dengan istilah nggak boleh, diam dulu. Loh, kenapa kau bawa ke Islam lagi? Kau bilang Nggak boleh, nggak boleh. Alkitab. Nggak boleh. Lindara kasih diam dulu. Saya mau jelaskan. Diam dulu kamu. Ya, Oh, ini nggak punya. pertemuan jemaat orang di luar gereja itu pertemuan jemaat. Mana di sini Aditya. dikatakan di luar gereja itu? Jika ini di mereka mana? ingin mengetahui sesuatu, Iya, ini dikatakan jangan kau dalam tambah-tambah. Ini di dalam gereja atau enggak, Aditya? Enggak Ini ada. di mana? Pertemuan jemaatnya ada di mana? Jangan kau tambah-tambah. Enggak ada di sini. Pertemuan jemaatnya Dibaca ada aja. di mana? Aditya, pertemuan jemaatnya ada di mana? Di sini ditulis. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, Ya, baiklah mereka menanyakan Iya. kepada suaminya di rumah Iya. titik. Sebab tidak sopan Iya. bagi perempuan untuk berbicara Iya. dalam pertemuan jemaat. Iya, pertemuan jemaat apa maksudmu? Yang namanya Apa? pertemuan itu bisa di suatu tempat, bisa di dalam Nah, gedung. di satu tempat, bukan membawakan firman Tuhan. Di sini ini baca atasnya menundukkan diri kepada hukum Taurat. Di hukum Taurat itu ada namanya bar mitzvah dan bat mitzvah. Bar mitzvah Berarti- itu adalah, dengar dulu. Bar mitzvah itu adalah sekolah hukum Taurat untuk anak laki-laki, dan bat mitzvah itu sekolah hukum Taurat anak perempuan untuk mereka bisa membawakan firman Tuhan. Ya, jadi di sini dalam konteksnya ini perempuan ini bertanya kepada suaminya dengan tidak sopan ketika dalam pertemuan jemaat. Nah, suaminya ketika sedang mengajar di pertemuan jemaat, perempuan atau istrinya tidak boleh bertanya, karena di Yahudi ya perempuan itu harus tunduk kepada suami. Ketika dia sedang mengajar tidak boleh bertanya. Itu yang maksudnya ayat ini. Udah cukup. Berarti Kamu nggak usah ya, bentar protes. dulu, berarti ya, Saya nggak usah berarti protes, ayat udah ini dijelaskan. Ayat ini ya apa? Kenapa? giliran saya lagi. Kenapa? Jangan terguncang. Nggak usah, kamu Artinya nggak usah bahas. Sekarang Aditya artinya sudah ayat jelas. ini hanya Sudah berlaku dijelaskan. untuk Bani Israel Ini saja gitu maksudnya. Ini dijelaskan untuk semua. Ya, ketika sedang mengajar, saya pun sedang mengajar, ketika istri saya bertanya tidak sopan. Nanti setelah selesai baru kamu bertanya. Karena nanti memotong-motong pembicaraan. Cukup ya Aditya. Sekarang saya mau tanya kepada kamu, ya. Aditya, bapaknya dan ibunya Muhammad ada di neraka ya? Belum selesai. Ada belum di neraka selesai. surga. Enggak, sudah selesai. Saya tanya, Bapak Coba ditenang dulu darah Bom Bom. Pak Bom Bom, tolong di share dulu. screen, Pak. Dia mah alasan Share aja screen. nih Pak Share screen, Lidara. Pak. Iya, Dia udah sudah selesai. bertanya berkali-kali. Tanya dulu. Dia mau satu-satu. bertanya, Pak Bom Bom, dia mau bertanya, udah dijawab, Ya, ya. selesai. Ya, Enggak oke, usah, Pak. silakan. Share screen, Oh, Pak. terima kasih. Ya, Iya, ya. share screen, Pak, tolong, Pak. Saya mau tanya ini. Belum selesai. Bom Bom belum selesai Bom Bom. Ya, Karena beliau diam dulu. berdua meninggal Tak jawab ketika ini. anaknya belum diangkat jadi nabi. Ya inilah di antara pendapat yang diungkapkan oleh Suyuti dan yang lainnya bahwasanya mereka meragukan bahwasanya kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Karena mereka berdalil bahwasanya kedua orang tua Nabi hidup di masa fatrah. Masa fatrah itu adalah masa sebelum diutus Nabi berikutnya. Ya, Nabi Isa alaihissalam Nabi Isa umurnya ya apa? Masa fatrah. Ya, menurut mereka orang yang hidup di masa fatrah tidak ada yang masuk neraka. Orang yang hidup di masa fatrah tidak ada yang masuk neraka. Karena Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak mungkin mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Para ulama telah menjelaskan ayat ini dan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dan yang lainnya. Bahwasanya kami tidak akan mengazab sampai diutus rasul atau orang yang mewakili rasul atau selama ajarannya masih ada. Oleh karenanya, ajaran tentang tauhid yang ditinggalkan oleh Nabi Ismail alaihissalam, Rasulullah mengabarkan
La tasubbu Waraqah. Jangan kalian mencaci maki Waraqah, sungguhnya aku melihat di neraka jahanam. Kenapa dia yang pertama kali bawa kesyirikan ke kota Mekah? Kan kepada fakir miskin. Tapi dalam hadis yang sahih Bukhari dan yang lainnya, dan mereka hidup di masa fatrah, divonis oleh Nabi masuk neraka jahanam. Menunjukkan sebenarnya masih ada sisa agama tauhid. Dan di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun ingin ayah dan ibu Nabi di surga, saya juga ingin. Tapi Nabi yang bilang, ya, ayahnya di neraka. Nabi yang dilarang, yang bilang saya dilarang untuk mohon ampun kepada ibu saya. Apakah saya mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang mengatakan, oh maksudnya demikian, ditakwil itu silakan Anda mentakwil. Saya mengambil zahirnya hadis. Ini pendapat jumhur ulama. Demi Allah, kalau saya boleh ada dalil yang mengatakan ayah ibu Nabi di surga, saya akan mengatakan. Saya akan mengatakan, tapi saya tidak berani mengatakan karena hadis Nabi mengatakan demikian. Kemudian para ulama juga jumhur ulama, tadi saya katakan bahkan ada yang mengatakan ijma. Kesepakatan ulama mengatakan demikian. Masa saya mau melanggar? Kalau dia mengatakan ayah ibu Nabi di surga, dia hidup kembali kemudian masuk Islam lagi, baru meninggal dunia, kita katakan hadisnya lemah. Ya. Dan itu pendapat Suyuti belakangan. Adapun ulama-ulama sebelumnya mengatakan kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Oke, Aditya, kedua orang tua nabimu ada di neraka jahanam. Bagaimana? Silakan. Baik, kalau sudah bertanya agama saya, kalau saya jawab diam dulu semua ya. Bagaimana Ya. Bom? Boleh didiamkan kalau saya jawab? Baik. Ya. Jadi pelajaran yang dapat diambil di situ apa ya? Terlepas kemana walau-walam ya, itu haknya Allah ya, tidak ada urusan bagi kita. Di sini pesan yang tersirat itu apa? Bahwasanya Islam itu tidak pernah disebarkan dengan pemaksaan. Ya, itu menunjukkan sekali. Jadi hikmah yang dapat kita ambil sekarang ini ya, jika misal kemudian ada saudara saya yang murtad gitu kan, jadi artinya saya itu tidak punya kapasitas untuk memaksakan dia untuk kembali menjadi seorang mualaf ya. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwasanya sesuai dengan ayat Al-Qur'an, la ikraha fiddin ya, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam ini. Tidak ada yang namanya iming-iming satu papan telur, 2 kardus mie instan, itu enggak ada. Masalah iman silakan, Anda mau beriman silakan, Anda mau kafir silakan ya. Jadi itu yang tersirat bahwasanya Islam itu tidak pernah disebarkan dengan cara pemaksaan, baik kepada keluarga kita, ayah kita, dan saudara-saudara kita. Itu aja sih pesannya. Terlepas beliau ini kemana tempatnya, walau alam ya, itu hak prerogatifnya Allah. Ya, dan bagi saya tidak ada yang perlu dipertanyakan di situ. Urusan masuk surga dan masuk neraka itu ketetapan Allah. Kita juga nih walaupun mengklaim diri masuk surga, siapa yang berani jamin? Apa buktinya kalau surga dan neraka ada? Bisa nggak Anda membuktikan kepada saya kalau surga dan neraka itu ada? Coba tunjukkan sekarang. Pertanyaan saya, Aditya, kamu ditanya bakso, kamu jawab somai. Pertanyaan saya, tadi dikatakan Muhammad memvonis, ya, mengikuti vonis, memvonis orang tuanya masuk neraka jahanam. Jadi ada di mana orang tua? Ada di mana orang tuanya nabimu itu ada di neraka jahanam atau di surga? Apakah tidak kualat seorang anak memvonis orang tuanya ada di dalam neraka jahanam? Silakan. Boleh saya jawab, Bom? Coba tunjukkan kepada saya apa buktinya surga dan neraka itu ada. Coba tunjukkan kepada saya. Apa buktinya kalau surga dan neraka itu ada? Bisa saya tunjukkan. Nanti saya tunjukkan. Ada orang Kristen sudah di surga. Silakan tunjukkan. Tunjukkan. Bukan ke Alkitab, tunggu Pak Bambam, jangan ikut-ikut dulu. Saya lagi bicara agamanya dia, Islam, bapaknya dia sama mamanya, junjungannya ada di neraka jahanam. Apa buka lagi videonya, kita dengar. Kau bicara surga dan neraka, coba tunjukkan pada saya apa buktinya. Jangan seperti katak dalam tempurung. Tunjukkan kepada saya. Nabimu sendiri. Sebentar dulu. Buat teman-teman, jangan dulu kirim dana ya untuk domba kecil ke saya. Jangan dulu kirim dana ya. Ya, Anda ada kirim uang, jangan kirim dana ke saya dulu ya. Kami masih konfirmasi ke keluarganya domba kecil. Ya, Ibu Sofiatul. Bu Sofiatul. Pak Bom, saya udah japri, Pak Bom. Hah? Saya udah japri di WhatsApp. Mereka sudah ini. Ya, coba buktikan kepada saya
Apa buktinya surga dan neraka ada? Kalau ada, jangan omong kosong sama saya. Tunjukkan, saya orang berlogika. Apa buktinya? Surga sama neraka itu ada. Pak Bambam, tolong share screen. Jangan Pak seperti Bambam, katak dalam tolong tempurung. share screen. Pak Bambam, tolong share screen. Kita hidup di zaman serba modern. Apa buktinya surga dan neraka itu ada? Buktikan kepada saya. Karena beliau Jangan ini ayah dan ibu Nabi di surga. dipotong-potong. Biar, Ditakwil itu silakan Anda. silakan. Ini yang bilang Boleh ada siapa? dalil Yang ngomong. mengatakan ayah ibu Nabi di surga, saya akan mengatakan. Saya akan mengatakan, tapi saya tidak berani mengatakan karena hadis Nabi mengatakan demikian. Kemudian para ulama juga Hadis nabimu yang sendiri mengatakan bahwa orang tuanya Bahkan ada di yang mengatakan ini neraka. ijma. Kamu mau nanya apa lagi? Sepakatan ulama mengatakan demikian. Masa saya Lah, kamu budak nggak tadi sudah saya jawab? Kupingmu kemana tadi? Kamu tuli ya? Mana bapak ibunya ada di neraka atau enggak? Kamu tuli nggak? Kamu punya kuping nggak? Kan sudah saya jawab. Mana jawabanmu? Bapak ibunya Muhammad ada di neraka atau di mana? Ada di surga? Saya sudah Jawabannya jawab. kedua. Kamu budak Ada di apa mana? enggak? Ada di Nah, mana? kamu Ada di mana? Eh, Ada Biko, di mana? kamu Ada tuli di nggak? mana? Ada di mana? Oh, Goblok? manusia. Tanya. Gini loh manusia sampah kalau diskusi kayak gini loh. Ribut begini, kok jangan ribut begini. Jangan ribut. Gini, Dari- biar Makanya saya bom, saya jangan disuruh diskusi sama manusia macam sampah kayak gini. Saya nggak punya kapasitas gitu loh. bukan sampah, dulu dong, kalau nggak kau saya juga turun. sampah. Nggak. Mulutmu juga sampah kok Aditya kok. Mulutmu lebih sampah kok. Potong dulu, Pak Bombom. Oh, Biarin. mulutmu lebih sampah kok gimana? Turunin aja, Pak. Kan sudah saya Mulutmu jawab. lebih sampah kok gimana? Mana kau Kan sudah saya jawab. Ngapain diulang-ulang? Memang dia siapa? Siapa? Oh, alam-alam. Oh, jawabannya alam-alam, Pak. Jawabannya alam-alam. Ya, kan saya sudah jawab tadi. Ngapain diulang lagi? Dua-duanya. Kau tuli apa budak? Ada di Alam-alam. surga. Surga ada. Ada di neraka atau surga? Di 2 Korintus 12 ayat 2. Ada di Itu surga. ada orang Kristen yang atau surga. neraka? Ada bukti, Aditya. Ada Dan di di Sahih neraka. Enggak, di Islam. Ya, mana itu mana nabi- buktinya? Itu nabinya sendiri yang mengatakan ibu bapak Eh. di neraka. Ulangi lagi, Pak. Sudah di Ulangi lagi videonya. kamu tuh Ulangi lagi maka saya videonya. bilang sampah Bang Bom. Orang ini tuh nggak punya kapasitas berdiskusi Bang Bom. Alidara, ini Aditya bilang dia nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Saya sudah jawab, tapi dia kupingnya nggak ada, Bom. Buat apa saya diskusi kayak orang kayak gini gitu loh? Buang-buang energi. Mana jawabannya? Maksudnya alawalam. Pak Bombom, Jawabannya alawalam, Palidara. Alawalam itu apa, Palidara? tolong putar lagi videonya sekali lagi. Yang mengatakan di neraka siapa? Ibu Kan bapak. sudah saya jawab, Bigo. Kamu tuh tuli apa enggak? Makanya tidak mau saya berdiskusi sama manusia kayak gini. Nggak punya kapasitas dia berdiskusi. Nggak Oh, neraka. buat apa? Sebentar, kita dengar dulu. Sahih Bukhari dan yang lainnya. Dan mereka hidup di masa fatrah divonis oleh Nabi masuk neraka jahanam. Menunjukkan sebenarnya masih ada oleh Nabi masuk neraka jahanam orang tuanya. Nabinya sendiri yang memvonis orang tuanya masuk neraka jahanam. Saya bertanya kepada Aditya, nah orang tua nabimu ada di neraka atau di surga? Silakan jawab. Itu aja pertanyaannya. Oke, baik, saya jawab ya. Jawaban saya itu kamu tuh budak apa enggak? Soalnya tadi sudah saya jawab. Kalau kamu budak saya maklumi gitu loh. Saya nggak mau jawab lagi. Ya ngaku aja kalau kamu budak saya jawab lagi biar saya ulangi. Enggak, kamu tadi ada di mana? Neraka atau Ya, di kamu tadi nggak dengar. Ya, lidah nggak dengar. Ya. Silakan dia jawab. Silakan dia nggak dengar. Silakan, Ya. lanjut. Oke lah, kalau kamu tidak dengar jawaban saya yang pertama tadi nggak apa-apa. Baik, saya ulangi ya. Ini saya buang-buang energi ya. Kalau kamu tanya lagi, saya nggak mau jawab lagi. Soalnya saya buang-buang waktu aja ya. Ya, oke, saya ulangi jawaban saya. Jawaban itu saya sama ya. Sekali lagi, pesan yang tersirat itu bahwasanya Islam itu disebarkan dengan tidak ada paksaan sama sekali ya. Ini Baik masalah itu kepada neraka orang jahanam tua. bukan menyebarkan Islam. Nggak ada Di neraka hubungannya atau itu. di Ya udah, surga? Bang. Apa hubungannya? Ada di mana? Silakan jawab. Neraka atau di surga? Lah terus kalau mau ke surga mau ke neraka itu apa urusannya sama kamu gitu loh? Ada di neraka atau surga? Itu nabimu Tidak, sendiri yang memvonis orang tuanya. Ini Lah Ada ini di surga maka atau saya bilang neraka? Bom, manusia kayak gini tuh nggak punya kapasitas berdiskusi, dibuang aja ke laut, nggak penting amat bikin kotor channelmu Bom. begini, bukan kotor. Kau yang bikin kotor. Kau tukang bikin kotor. Nggak, saya orang begini, Aditya. Kau jawab saja. Kau ditanya, menurut yang tadi Ustaz bilang, Nabi bilang orang tuanya di neraka. Kau jawab saja, ikut saja. Kalau tidak, ya begitu aja. Lanjut aja, Palidara mana nih? Santai Ya aja. itu jawaban saya tadi, ya.
Mana Jawabannya apa? Masalah kita Jawabannya masuk Aditya surga, apa? ya, ya masalah Jawabannya masuk Aditya surga apa? dan neraka itu hak prerogatifnya Tuhan gitu loh. Loh, Ya tadi masalah masuk Nabinya kasih surga atau tahu. neraka itu haknya prerogatifnya Tuhan. Nabimu bilang di neraka. Maksudnya gini, Ya itu kan pendapat, itu kan pendapat. Oh, ikutin pendapat. Apa urgennya kalian tanya? Kamu ikutin nggak pendapat Ya. nabimu? Hadis nabimu kamu ikutin Jadi nggak? makanya Itu begini hadis. Bom, tolong didiamkan dulu nih. Manusia sampah satu tolong didiamkan dulu Bom. Itu Dan hadis. nilai Kamu saya diskusi sama sampah. dia. Ya Jogang, kamu Ya udah. otakmu di pantat. Ya. Alah, Jawab tak aja buang-buang di neraka energi, atau- buang-buang energi kita diskusi sama dia itu, ada Kamu nilainya. goblok. Kamu goblok, Dikik nggak aja bisa Bom itu. jawab. Dikik Kamu aja yang dia itu, goblok. nggak asik diskusi sama dia. Aditya dengar. Dengar Aditya ya. Kau dengar Aditya ya. Kau bilang saya kick Lidara, lebih baik saya kick kau daripada Lidara. Kau enak sekali kotor atur saya. Emangnya di perusahaan Solata BM2 kau punya? Enak aja kau bilang main kick. Emangnya Pak Lidara siapa? Kau siapa? Kau tuh kadrun. Kalau kamu keluar saja. Saya tidak butuh kalian. Kau bilang kick Pak Bom kick Lidara. Emangnya kau siapa? Saya hamba Tuhan, Lidara hamba Tuhan. Kan sudah Apa urusanmu dengan saya? Kan Jangan sudah- boleh kick begitu. Ya, Kalau jadi- kita diskusi santai. Jangan kau bilang kick. Ya. Enak saja kau Ya bilang. jadi begini Bom. Nah, dulu. Boleh saya ngomong sedikit Bom? Ya. Jadi Sebentar. kasih diam dulu Bom, saya mau ngomong sedikit. Sebelum Kasih saya diam dulu dia, Bom. ngomong, ya jawabanmu Kasih- belum ada jawaban. Bom, kasih diam dulu dia Bom. Oh, Kasih belum diam ada dulu dia. jawaban. Ya sudah. Kamu belum Oke. ada jawaban. Pak Lidara dia mau Ya. jawab. Pak Lidara dia mau jawab. Ya, Kita diam dulu silakan. dia mau jawab. Ya, di mute dulu. Di mute dulu, berisik Ya. kali dia. Oke, silakan. Jadi gini Oke. ya. Inilah yang menyebabkan narasumber Islam tuh nggak mau naik. Karena apa? Kita orang Islam tuh nggak mau buang-buang energi berdiskusi dengan Pak Lidara kayak gini gitu loh. Kalau udah kita jawab seperti itu ya udah gitu loh. Nggak usah dibalikin lagi. Capek kita soalnya buat apa juga. Dalam Islam tuh jelas kok. Jawabanmu mana? Sebentar lu Pak Lidara. Makanya, Pak Lidara, maka saya bilang orang ini tuh nggak punya kapasitas, Bom. Pak Lidara, sebentar. Bukan nggak punya kapasitas, lu yang goblok Aditya. Oke. Lu Pak Lidara yang tolol otak lu Aditya. Orang tanya apa lu jawabnya apa sih? Bego otak lu. Aditya waktu Nah. 2 menit jawab. Kami tunggu, kami diam 2 menit. Silakan 2 menit. Ya, gitu. Oke, Dua menit, makanya 2 menit. selama ada orang macam-macam di daerah itu tidak bakalan menjadi channel eksklusif ya, Bapak. Jawab, Jadi gini. Sembarangan ngomong lu. Jawab. Lu jangan Silakan sembarangan ngomong lu. Jawab. Ya, Kenapa kamu biar ya. jawab 2 menit? Silakan. Nah. 2 menit. Waktu 2 menit. 2 menit. Oke, lanjut. Baik. Jangan ada yang potong ya. Kalau saya ya pendapat tuh lama itu ada dua. Saya tuh lebih sepakat ke pendapat bahwasanya ada masa patra di situ kan, masa kekosongan. Karena memang ada ayat dalam Al-Qur'an itu Allah itu tidak akan menghisap suatu kaum sebelum Allah itu mengutus para nabi ya. Artinya karena memang kitab Nabi Isa alaihissalam itu udah rusak gitu kan. Artinya bukan orang tua nabi aja ya. Ya orang-orang yang hidup masa jahiliyah itu masa kekosongan kan sebelum diutus nabi itu tempatnya di surga. Itu pendapat yang pertama saya pakai ya. Itu pendapat dari Ustadz Hidayat. Nah, di dalam Islam juga itu terjadi terjadi perdebatan memang di internal Islam, tetapi nggak ada yang fundamental di situ ya. Itu kita berbicara seseorang itu masuk surga atau neraka kan begitu. Dan kita sebagai manusia ya yang bertuhan, kita itu tidak punya kapasitas untuk menghukum si A ini masuk surga atau masuk neraka, itu urusannya Tuhan gitu loh. Maka saya jawab ya, kami itu di situ dengan peristiwa itu ya, dengan hadis yang ada itu kami itu hanya mengambil hikmahnya apa? Bahwasanya Islam itu tidak pernah disebarkan dengan pemaksaan, baik kepada orang tua maupun kepada keluarga kita. Itu aja sih hikmah yang dapat diterima itu loh. Walaupun beliau itu seorang nabi tidak pernah memaksa kepada keluarganya harus memeluk Islam. Kalau enggak pancung, enggak seperti itu gitu loh. Itu aja sih yang kami terdapat. Terus Boleh saya ngomong Pak Bogong? Dia udah selesai. sebentar, enggak perlu, enggak penting. Sebentar, Pak. Sebentar. Jawab sama Kita sekali. bukan aturan. Sebentar, Pak. Iya. Aditya sudah selesai. Nah. Aditya sudah selesai. Sebentar. Aditya sudah selesai. Oke, ya sedikit lagi. Itu jawaban saya. Kalau masih ditanya lagi, saya nggak mau buang-buang energi lagi ya. Saya nggak mau jawab lagi ya, karena saya ini manusia Oke. bukan domba. Itu aja sih. Sudah Makasih, selesai. Bang. Sudah selesai. Sudah selesai. Siapa hubungan domba kau? Ya sebentar. Ya, Sebentar. sebentar. biarin. Oke, Saya sudah memang bukan selesai. manusia. Sudah ya. Saya memang bukan domba. Saya manusia kok. Gimana sih? Sebentar, Biarin. lu setan bukan manusia. Oke, Loh, sudah. kok kepanasan? Oke, sudah selesai ya. Saya Bukan diri saya kepanasan. sendiri kok. Bukan Oke, kepanasan. silakan. Kau ngomong Oke, silakan. Bahasa Pak. Indonesia aja lu nggak tahu bahasa Sebentar, Indonesia. saya ngomong Pak. Sebentar Pak King David. Semuanya Lidara, sebentar. Kurang ajar. Silakan Lidara. Tahan dulu. Tahan dulu. Kadron yang satu ini. Jelas di sini dikatakan hadis Nabi yang berkata Muhammad
memvonis. Nah, ini kalau diulangi lagi Bom Bom, maka saya bilang ini manusia ini sampah, kita nggak bisa diskusi. Kami dulu lidah Aditya, lidah dulu. Tadi kan kau ngomong diam. Tadi kan Lidara ngomong kan Aditya diam. Aditya ngomong kan Lidara. Sekarang gilirannya Lidara dulu. Silakan Pak Lidara 2 menit. Ya, 2 menit ya. Saya baik. Ya. Di sini di video ini jelas bahwa yang dikatakan hadis Muhammad memvonis ibu bapaknya masuk neraka jahanam. Si ustadz ini mengatakan, saya lebih senang kalau ada hadis bahwa orang tuanya masuk surga. Dia berat hati juga mengatakan hadisnya Muhammad memvonis orang tuanya sendiri. Vonis ya, namanya vonis itu berarti menentukan. Jadi Muhammad menentukan memang orang tuanya wajib masuk neraka jahanam. Makanya si ustadz ini berat hati. Ya, saya harus mengikuti hadis karena Nabi yang mengatakan begitu. Jadi ada di neraka jahanam. Dia dengan berat hati harus mengakui bahwa orang tuanya Muhammad ada di neraka jahanam. Itu masalahnya. Pertanyaan saya kepada Aditya Talang Air, nah menurutmu ibu bapaknya Muhammad ada di neraka atau di surga? Jawabannya cuma di surga, di neraka. Itu nggak usah panjang-panjang, silakan. Nggak mau jawab, suruh turun aja Pak Bom Bom kalau nggak mau jawab. Nggak mau jawab. Nah, jadi begini Bom Bom ya, sekali lagi ingin saya sampaikan di sini, saya tuh nggak mau buang-buang energi. Makanya saya tuh sekali lagi nggak mau berdiskusi macam orang kayak gini, buang-buang energi saya. Ya sekali lagi, jadi jangan pernah harap, begini Bom Bom. Jadi jangan pernah harap Bom Bom itu narasumber. Jangan mau diatur. Jadi begini Pak Bom Bom. Sudah, Kasih dia dulu Bom Bom. Sudah, teman-teman, saya ngomong sedikit Bom Bom. Boleh Bom Bom. Sebentar, teman-teman. Nah, Aditya diam dulu, Aditya diam. Sebentar, Bapak, sebentar. Bapak. Iya, Bapak sebentar. Sama Pak Ini ya. Teman-teman. Oh ya udah saya bayar minggu lalu nggak salah. 2 minggu lalu. Ini apa? Gini ya, teman-teman ya. Sebentar, teman-teman. Aditya ini selalu di-framing bahwa teman-teman Islam tidak mau masuk di sini. Terserah kalian. Iya, betul. Karena sudah, sifatnya karakter seperti ini. Siapa yang mau diskusi sama orang kayak gini gitu loh Bom Bom. Sebentar. Sebentar ya, kalau kalian tidak mau dialog dengan teman-teman saya, bagaimana kalau saya tantang kalian H2H dengan saya, masuk channel saya. Itu mantap, mendingan Pak Bom Bom aja, Bom Bom berilmu. Kalau yang lainnya betul Lidaradin nggak usah dinaikkan lah. Jangan bilang mereka lebih berilmu daripada saya. Kau kan bilang, tadi kan kau sudah mundur. Sekarang kau tolong carikan orang penebat muslim yang hebat. Tolong bahas Alkitab dengan saya di channel saya sendiri. Baik. Oke, cari ya. Ya, boleh saya jawab, Bom Bom? Oke. Jadi begini. Ya, saya jawab sedikit ya. Nggak, sedikit. Kalau Nandar nggak usah, Nandar sudah kalah. Nandar sudah gelo, terus Aziz sudah gelo, kau juga sudah tidak bisa. Tolong carikan penebat Islam yang suka bahas Alkitab. Zuma belum ya? Kainama suruh masuk. Kainama, Donitan ya. Pak Bom Bom ingin nanti kau yang jadi Aditya yang jadi moderator. Oke? Nanti suruh Ustadz Kainama ke sini supaya jemaat saya pada lari. Tapi ingat, saya tidak mau bahas Al-Quran dan hadis. Itu saya hormat. Bahas Alkitab saja. Ya, jangan alasan bilang, tolong jangan potong saya pembicaraan ya, Pak ya. Begini, kalau bahas Alkitab, karena Aditya bilang Pak Bom Bom itu cuma berani terjemahan. Oke. Nanti dalam bahasa Inggris saya minta ditemani oleh Ibu Sofiatul. Dalam bahasa Yunani Ibrani saya ditemani oleh Pak Didar. Bagaimana? Kau panggil nanti macam-macam Ali, panggil jadi kita 3 lawan 3. Bagaimana? Berani Aditya? Ya, jadi oke, boleh saya jawab dikit Bom Bom ya. Makanya ini yang ingin saya sampaikan pesannya itu ya. Tunjukkanlah. Kau usah stop. Yang ini saya kita bicara, yang pertanyaan saya. Jangan yang ya betul. Silakan. Ya.
Ya, orang Islam tuh siap kok berdiskusi dengan narasumber manapun dari kekristenan itu, sejauh kita berdiskusi itu ya tidak perlu mencari siapa siapa menang siapa kalah ya. Kita Nanti di diskusi itu channelnya, nanti di channelnya Rudy Yohanes ya. Nanti saya, Ibu Sofiatul, Pak Lidara, supaya jangan ada macam-macam. Oh, Pak Bobo tidak tahu bahasa Ibrani, tidak tahu bahasa Yunani, oke? Aditya, nanti contoh Pak Ustadz Kenama H2H dengan saya. Ustadz Kenama tutup mata, saya tutup mata. Nanti ada macam-macam ahli bersiap untuk bantu Pak Ustadz Kenama dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Nanti bahasa Inggrisnya Ibu Sofiatul, supaya aman. Nanti Rudy Yohanes sebagai juri dan kau juga sebagai juri. Nanti Rudy Yohanes yang tampilkan ayat, Ustadz Kenama tutup mata, saya tutup mata, Lidara samping saya, Sofiatul samping saya, supaya jangan ada fitnah. Bagaimana? ya boleh ya, oke. Begini Bom. Kalau 3 narasumber tadi, kalau Pak Bom sama Sofiatul itu udah masuk sudah. Tapi kalau Pak Lidara ini nggak masuk kalau menurut saya. Mungkin cari hati yang lain aja. Pada waktu saya bicara Alkitab, kalian bilang, oh Pak Bom tidak tahu bahasa Ibrani. Nah, saya kan punya guru Pak Lidara, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Kan saya udah punya guru. Boleh saya sebentar. Saya kan nanti tutup mata begini, ya. Saya tutup mata, Ustadz Kenama juga open kamera tutup mata. Karena dia kan bilang dia ahli Alkitab. Seorang ahli Alkitab di dalam kami itu ada dalam 1 Korintus 12 ayat 8 dan 9. Aditya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 8 dan 9, kami hamba Tuhan yang ahlinya itu ada diberikan hikmat. Nih, tutup mata. Oke, nanti saya ada Ustadz Kenama, nanti yang lain macam-macam lagi, nggak usah. Nanti Lidara nggak ngomong, Lidara cuma bilang, oh bahasa Ibrani begini, betul. Pak Bom bilang, ada di ayat ini bahasa Ibrani terjemahan. Nanti mau Lidara tidak berdebat, yang berdebat saya. Bagaimana? Ya, katanya, jadi Pak Bom ini mempertahankan Lidara ini karena dia bahasa Ibrani gitu Pak Bom ya, betul ya? Nanti dia bilang salah atau tidak, karena macam-macam ahli kan penipu. Ustadz Kenapa penipu? Dengar dulu. Supaya nanti Rudy Yohanes kan tidak tahu bahasa Ibrani juga, Lidara ini kan yang tahu. Jadi nanti dia tidak berdebat, dia cuma bilang, ya ini artinya ini. Supaya nanti dia macam-macam ahli. Paham ya? Iya. Jadi kalau gitu kita uji emisinya dulu. Coba share screen saya diangkat, kita suruh baca dia Ibrani dulu Bang ya. Lidaranya. Coba. Habis itu saya suruh kau baca lagi. Saya sudah baca Al-Quran. Habis itu saya suruh kau baca lagi. Bagaimana? Oh, kalau saya baca Ibrani nggak bisa, baca Al-Quran saya bisa gitu loh. Kenapa kau uji orang? Lidara tadi kan bisa baca Ibrani katanya. Bagaimana kau uji orang? Kamu mau uji orang? Lu aja goblok bahasa Ibrani. Begini. Sebentar, Kakak Nona, sabar Kakak Nona, kakakku sayang, hormat kakakku, udah sabar kakakku, ini nih. Ya. Ini penting ya, Pak Bom, dengar dulu, Pak Bom punya jemaat yang nonton tuh lebih 2.000 malam ini. Ya, dengar ya. Kalau kalian, saya tidak pernah mempermasalahkan kalian punya iman, saya hormat Aditya, adik saya Muslim, saya hormat. Tapi kalian tukang bahas Alkitab seakan-akan kalian pintar. Inilah saya berbicara. Pak Bom. Saya tantang kalian membahas Alkitab tanpa, yang penting hebat ya, Ustadz Kenama, Zuma guru-guru, tutup mata. Ustadz Kenama, nanti macam-macam ahli sama Ustadz Kenama dengan siapa namanya? Siapalah Donitan kah, siapakah yang hebat temani Ustadz Kenama 3 orang. Nanti saya ditemani oleh Sofiatul yang pintar bahasa Inggris, Pak Lidara yang nanti Pak Lidara bisa membantu saya. Nah, dengar dulu saya belum bicara. Nanti bahasa Inggris Sofiatul. Dengar dulu saya belum bicara selesai, nanti kau bicara. Nah, setelah itu nanti disaksikan oleh Rudy Yohanes yang bagian paus Alkitab ayat Alkitab, nanti kau Aditya yang menjaga juga. Jadi Muslim ada kau. Nanti Rudy Yohanes dari Kristen. Oke? Bagaimana? Kalau setuju, kita tentukan tanggal kapan? Ya. Sekalipun nanti saya suruh jadi begini. Laporkan Guinness Book Record supaya Pak Bom bisa dikasih masuk dalam Guinness Book Record. Pak Bom ini, oke? Oke, boleh saya ngomong dikit Pak Bom ya. Oke, makasih waktunya. Kalau dari narasumber Islam itu banyak kok yang bisa bahasa Ibrani ya. Kalau saya sendiri jujur ya bahasa Ibrani nggak bisa, tapi kalau baca Al-Quran saya bisa.
Nah, kan satu-satunya adalah Pak Bom yang bisa berbahasa Ibrani kan katanya Lidara. Oke, saya ingin tahu ya, ini uji emisi sedikit ya. Ini kan andalannya Pak Bom. Coba dinaikkan screen saya Pak Bom. Saya ingin dengar ya cara baca Ibraninya. Kamu nggak kelas nggak nguji saya. Saya naikkan Pak Bom, jangan takut. Kamu mau Jangan saya takut. uji emisi bahasa Arab. Ibrani kan. Saya mau uji bahasa Arab. Tunggu sebentar. Ngerti nggak bahasa Ibrani? Ya, tunggu. Saya mau Coba uji bahasa Arab. naikkan dulu. Nah, saya mau Naikkan screen saya. Kau mengerti nggak bahasa Ibrani? Kau jangan bikin saya juga tensi. Iya, ngapain? Kau mengerti nggak bahasa Ibrani? Enggak. Ya, bahasa Pak Bom Arab. tenang dulu lah. Yang gini, yang Kristen turun dulu ya, satu orang. Kau panggil dulu itu Ustadz Kenama dengan yang pintar bahasa. Saya tahu Ustadz Kenama ada telepon kau. Panggil Ustadz Kenama. Ustadz Kenama bencong, kau kesini ke hadapi saya. Dua hal malam hari ini. Aditya dengan Anda, saya dan Lidara. Silakan. Sekarang. Saya tunggu ya. Saya tunggu sekarang. Biar sampai pagi sampai besok. Aditya kau panggil Ustadz Kenama ke sini. Silakan. Saya tunggu sekarang. Panggil. Silakan. Ya. Panggil. Ya, oke. Panggil. Pak Bom saya ngomong sedikit aja ya. Ya, sebentar dulu saya ngomong sedikit aja. Panggil ya, Sebentar dulu lah. Panggil sekarang. Panggil. Saya juga ada Pak Bom. Sabar dulu, sedikit aja saya ngomong ya. Saya ingin saya ingin meyakinkan saya tuh kalau Lidara itu bisa bahasa Ibrani sedikit aja. Coba naikkan screen saya Pak Bom, biar mempesona gitu loh. Dengar dulu. Bu Sofiatul, tolong pakai bahasa Inggris. Saya kan tahu bahasa Inggris juga sedikit. Silakan, Bu Sofiatul tolong bicara bilang kau tinggal di mana, sama namamu, silakan pakai bahasa Inggris. Silakan Pak Bu Sofiatul. Ini contohnya. Silakan Bu Sofiatul. Enggak usah. Enggak, saya ini kalau begini, kalau tunggu. Ini contoh. Tunggu. Bu Sofiatul. Excuse me, Bu Sofiatul. I don't speak English because I'm speaking English little. Oke? Bu Sofiatul. Oke. Begini, contoh ini contoh Aditya kau dengar dulu. Ini contoh, kau kan mau coba Lidara bahasa Ibrani, minimal kita harus tahu sedikit. Makanya saya bilang, Kakak Nona, please, where do you live? Kakak Nona, where do you live? I don't like speak English for Aditya. You know? Sorry. Oh, I'm speaking in Kakak Nona. I'm speaking English. Contoh Aditya, minimal saya tahu sedikit bahasa Inggris. Nah sekarang Aditya mau speak bahasa Inggris, Ibrani sama Pak Lidara. Aditya tahu bahasa Ibrani? Enggak. Begini Bom, mohon maaf ya. Makanya dengar baik-baik saya ngomong. Sabar dulu itu. Dengar ini Pak. Berarti Aditya ini kasih ganda dong. Kasih kesempatan saya ngomong dikit lah. Boleh saya ngomong nggak? Saya ngomong dikit aja ya. Saya ngomong Pak, ya, Pak Bom. Sebentar dulu. Jangan dia yang atur di serum sini ya. Aditya, lo jago bahasa Arab kan? Coba lu baca ini. Ini apa artinya? Nah, begini tadi Pak Bom. Nah, kalau habis itu baru bahasa Ibrani. Ketakutan sekali dia. Kok ketakutan sekali? Ada yang takut. Iya, ya. Aduh, ya Allah. Ini takut. Kau mau uji orang kok bagaimana? Lu mau uji lu aja nggak paham. Itu saya dengar Aditya nafasnya sudah ngos-ngosan itu Aditya. Udah mau mati dia. Ya, Steve. Ya, Aditya. Tunggu. Kamu sudah ngos-ngosan itu. Baca ini ya. Aduh. Gak ada lawan saya kalah di Rudy Yohanes punya channel. Ayo saya nantang. Begini Bom. Ayo saya nantang. Ayo nantang saya nantang. Saya tunggu nih. Ini ada bini saya nggak mau di belakang soalnya. Begini saya ngomong sedikit ya, Bom. Ayo sedikit aja. Bom menantang. Berani nggak Dul? Kadron yang suka bahasa Alkitab. Ayo tutup mata. Berani nggak lo? Di channelnya Rudy Yohanes. Ayo lah. Nilai saya. Ada yang berani? Silakan hubungi. Jangan pakai kor-kor aja. Pak Lidara mana bahasa Arabnya Pak Lidara? Boleh saya ngomong dulu Bom. Kalau saya dari ngomong ini tidak adil ini. Tidak adil ini kan saya duluan. Aditya, dari tadi kau itu sudah banyak ngomong Aditya. Banyak ngomong. Tapi isinya tuh alam semua omonganmu. Belum ngomong. Coba di channelnya dia.
Dan ada nilai orang ini. Oh, dihancur. Nggak ada aturan yang nggak punya. Bom, sedikit aja bom. Kalau memang bisa. Aditya punya handset bunyinya. Aditya punya handset bunyinya. Saya mau ngomong dari Aditya dulu. Dia di channelnya dia aja, Ya. Qurannya nggak berani Oke, diangkat. 1 menit. Kakak Nona 1 menit, silakan. Oke. Aditya, salam Aditya. Aditya, kenapa bahas itu Alkitab kami di tempatmu? Padahal kamu tidak mengerti apa-apa. Lalu kau bilang, saya bukan levelnya dengan Palidara. Enggak, bukan levelnya, bukan image saya dengan Palidara. Tapi kau kenapa kamu masuk di sini kalau bukan levelmu? Hah? Kalau bukan itu tantanganmu, kenapa kamu masuk di situ? Lalu kamu sendiri di sana, kamu koar-koar ngomong mengenai Bible, padahal itu bukan milikmu, itu milik kami. Itu kamu harus tahu. Sebenarnya kau harus tahu itu, Aditya, bahwa kau bukan tempatnya di sini dan di sana juga bukan hakmu, bukan milikmu untuk mencari tahu itu Bible. Kalau di sini diterangkan, ya kau harus dengar, harus taat, harus betul-betul. Kau jangan bilang, itu Palidara itu tidak ada image-nya, tidak level, bukan level saya, bukan kapasitas saya. Waduh, saya pikir kalau begitu ya nggak usah masuk di sini kalau bukan levelmu. Ya, Aditya. Oke, sudah. Saya Kakak Nona, tanggapi. sudah. Nah, Sudah. ya jadi begini. Aditya, Sudah, silakan. nggak usah lagi ditanggapi, harus mengerti. Nggak bisa ditanggapi apa, tidak bisa ditanggapi. Ya Tidak bisa udah. ditanggapi. Sudah Ya, jelas. udah. Ya udah, kalau dari tanggapi ya nggak apa-apa, nggak usah saya tanggapi lah, biarin. Ya udah. Oke, dan Cuman itu, Udah. ya jadi itu aja sih bom. Saya naik ke sini tuh ya ingin ngomong sama bom aja gitu loh. Kan kalau untuk Pak Bom tadi udah masuk ya, punya kapasitas untuk berdiskusi, Sofiatul oke tadi. Makanya saya tadi sama Bom saya meragukan Lilara itu kalau bisa bahasa Ibrani. Bisa nggak dia meyakinkan saya malam ini? Satu baris saja gitu loh. Apa sih salahnya kalau memang bisa? Kan gitu sih. Orang kalau bisa di mana. Kau tidak tahu bahasa Ibrani. Bahasa Arabmu aja kau nanti mengerti. Gimana kau mau uji orang bahasa Ibrani kau, Aditya? Kamu share screen nanti biar dia Aditya. kasih bahasa. Naikkan Bom. Ulangan 23 ayat 1. Naikkan Bom. Baca. Naikkan Baca Bom. ini apa? Baca. Loh, Silakan. kok punya saya yang punya saya dinaikkan Bom. Kamu kan jago Arab, lu kan jago Arab. Arab dulu silakan. Waduh, dia yang dites kok malah saya dites. Ini orang kelihatan sekali kalau nggak punya ilmu gitu loh. Harus. Kamu memang rumusmu begitu. Mau datang ke sini ngacak-ngacak room di sini. Baca dulu silakan. Ya. Oh, berarti ngaku aja dulu kalau kamu nggak bisa bahasa Ibrani biar saya baca. Kamu ngaku dulu biar saya baca. Lu katanya bahasa Arab jago, baca. Ya baik, kau ngaku dulu kalau kau nggak bisa bahasa Ibrani baru saya baca. Kau ngaku dulu. Habis ini lu tunjukin bahasa Ibrani, lu baca dulu ini. Enggak, ngaku dulu kalau udah bisa bahasa Ibrani, kalau udah bisa saya baca. Itu udah simpel, sederhana kok. Habis ini baru lu naikin Ibrani gua baca. Lu baca ini. Enggak, kalau kau ngaku saya nggak bisa bahasa Ibrani saya baca. Soalnya tadi saya. Ini bahasa Tuhan lu, baca. Silakan. Coba di zoom, dikasih zoom. Ya, kalau kau nanti saya share screen punya kamu ya. Oke, saya baca. Kasih di zoom. Kontrol plus ya. Baca, ya baca. Ya, ini kan Bible ini kan. Pil badai halak apa? Sebentar dulu kau diam. Pil badai halakallahu samawati wal arda ya. Wakanat sebentar. Wakannatil ardu khairi bad wa halidaiha wa ala wajhi ya, artinya sudah saya bisa baca ya. Itu ini Bible ini Yohanes 1. Artinya apa? Pada mulanya ada Allah itu bersama-sama dengan Firman dan Firman itu adalah Allah, itu artinya. Oke, silakan giliran saya sekarang. Goblok. Itulah dia nggak ngerti bahasa Arab. Apa fil badai halakas sama?
wal arda itu apa sih? Jelasnya. Sekarang giliran kau. Artinya apa? Artinya apa ini dulu? Artinya apa? Udah, kau jangan bilang, kau bilang dulu kalau saya jawab apa saya. Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? Jawab Aditya yang Kau jelas. ngaku dulu. Kau ngaku apa? dulu kalau kau enggak. Nah, ini orang nggak bisa bahasa Ibrani nih. Asli nggak bisa bahasa Ibrani. Lu bacanya aja Dia sendiri nggak bisa. Asli nggak bisa. Silakan, ini bahasa Tuhan lo. Silakan baca. Itu Bible itu, bukan Al-Quran itu Bible itu. Ya, baca, ini bahasa Arab. Baca. Ya. Ya, artinya Pada apa? mulanya adalah Allah itu. Artinya apa? Terus. Itu Yohanes 1 ayat 1 itu. Yohanes pasal 1 ayat 1 itu saya tahu. Nah, giliran kau sekarang saya uji. Inilah Bilang aja kalau ini teman-teman, ini adalah ayat ayat 1 Aditya. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya. Balul. Baca berarti goblok dia bahasa Arab. Coba sekarang naikkan screen saya. Naik screen. Naikkan Kau Bang. mengaku dulu kau Naikkan goblok Bang. apa enggak? Naikkan. Naikkan. Ngaku dulu kamu goblok bahasa Arab. Sudah benar tadi. Enggak. Fil badai apa tadi? Fil badai. Fil badai Allah itu ya, pada mulanya ada Allah. Goblok. Bukan. Kan itu artinya. Menantang semakin tidak. Ya, pada mulanya adalah menciptakan langit dan bumi. Ya, naikkan screen saya Bang. Takut sekali. Tahu baru kamu bilang Engkau itu. Kelihatan kalau kau buka terjemahan ternyata kau tidak bisa Ibrani ternyata. Aku dulu goblok bahasa Arab. Paksakan, kamu sudah ngos-ngosan itu tuh. Lah kamu sendiri nggak tahu nggak bisa bahasa Ibrani gitu loh, ngaku Ibrani nggak malu dah. Kalau saya nggak pernah ngaku. Aku dulu Aditya. Ngaku bahasa Ibrani tapi nggak bisa, malu-maluin. Aditya ngaku dulu, baru saya kasih naik. Aditya ngaku dulu, kamu baru dikasih naik. Ngaku saya goblok bahasa Arab. Ngaku dulu. Iya. Baik, saya goblok bahasa Arab. Naikkan screen saya, naikkan. Naikin. Udah, ya. Naikin Bang. Sudah ya. Naikin. Tuh. Ya, naikin. Tadi Aditya sudah bilang saya goblok sama Pak Bobo, sekarang paling darah. Ya udah naikin. Ya, naikkan. Naikkan. Pada Ustaz Kedap, silakan. Kedap. Ya, silakan. Silakan yang ini. Silakan yang ini, naikkan. Yang mana? Yang mana? Besarin. Yang ini. Aditya, oke, nanti. Aditya paham nggak bahasa Ibrani? Udah, suruh baca, nggak usah ngeles. Dengar, Tanya mau keles. Kok bahasa dengar Indonesia dulu. tahu nggak? Maksudnya pada waktu nanti Palidara bicara, Aditya mengerti. Udah, suruh baca aja, susah sekali, banyak kali alasannya. Kalau dijelasin Ini memang aduh, mic-nya sampai rusak ini, tolong. Nggak, maksudnya begini Aditya. Contoh, Aditya bicara sama saya, Pak Bombo bisa bahasa Inggris, ngerti nggak? Where do you live? Where you going? Ah, pasti kan saya ngerti. Oh, Palidara, Aditya salah bicara. Where you going? Atau where do you live? Kalau kan Pak Aditya Pak Bombo Mau nguji bahasa Ibrani ya susah sekali gitu loh. Kelihatan kalau nggak bisa gitu loh. maksudnya gini, diam dulu. Yang lain diam dulu. Aduh, Bang, diam dulu, Bang. Maksudnya begini, kan Aditya kan mau menguji Palidara bahasa Ibrani. Pertanyaannya, pada waktu Palidara bahasa Ibrani, Aditya mengerti nggak? Ada bilang aja banyak alasan Bombe, ribet kali. Bilang aja nggak bisa gitu loh, selesai masalahnya. Kadrun memang betul. Kau mengerti nggak? Sekarang Palidara kalau bicara bahasa Ibrani, kau terjemahkan ya? Banyak sekali syaratnya. Bilang nggak bisa aja selesai gitu loh. Nanti Palidara bahasa kau memang kadrun, memang kau anak onta memang. Nanti Palidara bahasa Inggris, nanti kau yang jelaskan. Oh ini artinya ini. Itu baru enak. Ya, oke, silakan. Ya baca itu, silakan. Ya. Habis itu kau terjemahkan ya. Awas kau ya. Ya, udah kau baca. Yang ini ya. Oke, kau juga habis itu kau bicara juga ya. Kau begitu kau pakai bahasa Ibrani juga ya. Oke, kau pakai bahasa Ibrani. Ini bukan kitab saya kok. Gimana sih? Bagaimana kau mendengar orang tahu benar atau tidak? Bagaimana ini? Aduh, disuruh baca kitabnya. Dia mau keluar di channelnya. Ya udah dibaca itu, silakan. Apa? Udah kau baca itu. Yang mana? Itu yang saya blok itu. Gedein, nggak kebaca di saya, kecil. Oke. Baik. Geser.
Nah, Geser. ini. Ya. Yang ini. Ya, yang ini. Yang mana? Yang itu. Yang Silakan. mana? Pindah. Oke, habis itu kau terjemahkan ya. Aditya terjemahkan ya. Ada banyak kali alasan, udah dibaca aja lah, ribet kali. Kau anak otak. Sebentar. Ya. Razamaim. Rawas alo. Ya. Harais. Ezeri. Ya. Paham? Aditya. Dia nggak tahu. Udah kau baca udah. Ya udah. Artinya apa Aditya? Kau bagaimana? Orang buta gimana sih? Ih, dibacanya belum. Astagfirullahaladzim. Ini baca semua ini loh. Nah, maksudnya begini. Adik Palidara bicara, kau terjemahkan. Berarti kau memang memahami. Contoh, Pak Guru, Pak Bobom ini apa artinya? Saya bicara, Pak Bobom terjemahkan. Begitu enak. Kau kan pintar bahasa. Bagaimana kalau sekarang saya tipu kau? Kau mengerti nggak? Udah baca aja lah. Nanti banyak yang nilai di luar. Tadi sudah dibaca. Apalagi? Kau masuk. Sudah dibaca. Ulangi. Ya. Kau terjemahkan. Supaya kita tahu juga kau bahasa Ibrani. Bagaimana orang bodoh? Palidara sabar dulu. Bagaimana orang bodoh tidak tahu bahasa Ibrani mau coba orang tahu bahasa Ibrani? Itu namanya orang bodoh, Aditya. Kalau kau pintar bahasa Ibrani, kau tes bahasa Ibrani. Ibu Fadila masuk, Ibu Fadila. Ibu Fadila masuk, kau tes bahasa Arab. Mau dites susah sekali. Begini. Kalau Padidara baca Padidara tipu kau, berarti kau nanti bilang tipu. Kau bagaimana sih? Tadi kan saya udah baca, dia dengar. Ulangi. Yang tadi Palidara bicara itu apa artinya? Kau juga terjemahkan supaya enak. Aduh. Aduh, Bom. Kita tes bacaannya dulu tadi, Bom. Bom ini ribet kali. Bilang tes, kalau namanya kita tes. Dol, Kadron. Kau dengar ya, kau ini bikin turun darah tinggi. Kalau saya dosen, saya tes anak murid saya bahasa Inggris. Ayo nak, ini bacanya apa? Nanti anak-anak bilang, oh ibu guru tes. Emangnya ibu guru pintar bahasa Inggris? Nah, kau tes orang pintar bahasa Ibrani, sekarang kau juga bahasa Ibrani, Pak Lidara baca separuh, kau baca separuh. Itu baru namanya fair. Masa kau mau tes orang kau tidak tahu bahasa Ibrani? Goblok lu. Udah baca aja lah. Nanti kalau dia nanti jadi konten saya nanti. Baca dulu, silakan. Apa? Itu sudah dibaca. Udah, nggak usah diulang. Udah. Turun saja kau Aditya. Aku langsung Aditya. Kau nggak bahasa Indonesia. Kau turun saja. Udah dibaca Sudah tadi. dibaca tadi kau dengar. Kau ini parah begini. Kau bisa bahasa Inggris, bisa bahasa nggak? Bahasa Arabnya sendiri dia nggak ngerti. Atau mau bahasa Arab? Enggak, jangan bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak bisa. Yang ditanyakan Susah kali. dijawab dia. Bukan. Kalau kau tahu bahasa Ibrani, Pak Lidara pakai bahasa Ibrani, kan kau tes, ya kan? Kau tes orang. Contoh saya tes. Iya. Pak, contoh begini ya. Pak Rene bisa bahasa Belanda? Pak Rene bisa bahasa Belanda? Pak Rene bisa bahasa Belanda? Oke, sekarang saya pakai bahasa Belanda. Oke, Pak Rene sekarang bahasa Belanda bilang ini. Ribet kali. Itu bahasa apa Pak Rene? Disuruh baca Ibrani komuter, kiri muter kanan gimana? Bahasa Arab saya panggilin. Ini sekolah setengah mati, kuliah duduk di mata kuliah lama. Dengar. Pak Rene. Pak Rene, bisa bahasa Belanda? Bisa? Lihat ya, Pak Rene kan pintar bahasa Belanda. Sekarang saya tes Pak Rene yang bisa bahasa Belanda. Pak Rene, Pak Rene, ngerti bahasa Belanda? Aduh, siapa nih? Ya, itu bukan bahasa Belanda itu. Itu bahasa apa? Bahasa nyamuk, bahasa semut. Ada aja ini. Itu Sis Fadila. Salam. Halo, salam. Waduh. Dia sudah keluar. Sis Fadila masuk, mau ditantang bahasa Arab dia langsung keluar. Ketahuan. Tidur tadi. Ketahuan. Gini, sebentar ya. Ibu Fadila kan pintar bahasa Arab. Ya. Sekarang Bu Fadila, kalau Pak Bom uji coba bahasa Arab. Ibu Fadila, bahasa Arab dulu. Kira-kira Ibu Fadila nanti tanya sama saya bagaimana? Pak Bom sudah bisa bahasa Arab nggak? Pasti kan? Iya. Iya, betul. Sekarang Aditya mau tes Palidara, sedangkan dia tidak tahu bahasa Ibrani. Itu kira-kira bisa nggak itu? Orang bodoh, ajar orang tahu. Uji karbonnya.
pas. Kepala Berarti saya ini orang gila ya. Ya. Saya orang gila ya. Contoh sekarang Ibu Fadila. Assalamualaikum Ibu Fadila. Sebentar. Assalamualaikum Ibu Fadila. Ibu Fadila. Salam. Alhamdulillah. Ya nggak ngerti. Enggak ini. Bu Fadila. Pak Bom, ini pasti Bu Fadila bisa baca Bu karena Fadila. dia tahu Arab. Coba Bu Fadila baca ini apa? Kasih besar. Ya, saya kasih Agak besar. besar, Pak. Tadi goblok Saya dia. pakai Ini Bu, kebaca Bu. fil bad'i khalaqallahu samawati wal ard wa kanatil ardu terus Iya. horiyan wa haliyatan. Enggak kelihatan Pak saya. Iya, enggak yang tadi dibaca Ini- aja itu artinya apa? Oh ya, itu pada mulanya Allah khalaqallah, Allah telah menciptakan kan Iya. Allah menciptakan as-samawat, langit, wal ard, bumi. Iya. Jadi Itu ini Kejadian apa, Bu? 1 ayat 1 ya, Pak. Nah, Kejadian 1 ayat 1. Tadi dia baca udah ditanya artinya apa? Pada mulanya. Ini Yohanes 1 ayat 1. Itu namanya Dia bilang itu Yohanes 1 ayat 1. Iya. Karena sama-sama pakai fil bad'ikana, Pak. Iya, kalau Yohanes 1 ayat 1 fil batikana kalimatu wal kalimatu kanal kan innallah. Karena indallah. Iya. Karena innallah. Huwallah. Jadi Sebentar giliran saya dulu. pada mulanya. Bu Fadila. Pak Bom kumur-kumur. Sama kan saya dan Aditya gobloknya. Lidara, saya mau pakai bahasa Ibrani nih, tunggu. Goblok kan? Masa saya mau uji Pak Lidara yang lebih tahu? Kan ini aman. Apa? Pak Lidara. Bang karena kasar ke komande. Pas aku tadi apa? Nah, Nggak tahu. Nggak Nggak tahu. Satu aja tuh. Masa orang yang tidak tahu bahasa Ibrani uji coba bahasa Ibrani? Ya itu. Saya tahu tadi tuh si sama Ustadz bertanya dia itu siapa sih macam-macam Ali. Iya. Ustadz nama suruh masuk sini. Jadi Pak Bom, tadi kan videonya itu yang saya bilang divonis masuk neraka jahanam oleh Muhammad. Nah, saya mau tanya, kualat nggak itu? Sama tadi dia bertanya perempuan tidak sopan bertanya kepada suami di jemaat kan gitu. Dia sendiri nggak bisa jawab. Ya. Dia udah jawab Pak, tadi dia udah jawab itu, tapi jawabannya دورت كتير على شيء يسعدني حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم قلبي لسه عطشان سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بايدي انا عارفك ده انا خلقك انا حاسس بيك وجيت
Mari kita berapologi. Penyesatan akan kami bongkar saat ini juga. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Bersama Pak Pom dan kawan-kawan. Dukung terus Solata BEM 2 Apologe, channel kebanggaan Anda, Solata BEM 2 Apologe, dengan cara di like, share, dan subscribe. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Dukung terus channel Solata BEM dengan cara di like, share, dan subscribe.